kita tingkat 2 apa tingkat 3 saya lupa. Saya dipinjemin buku oleh senior saya. Terus saya pakai bukunya kan. Terus tiba-tiba pada suatu hari Senin, saya masih ingat Senin jam 8 kurang 5. Saya mau datang ke kelas saya, dia ada di depan kelas saya. Padahal dia bukan teman saya, Mbak. Maksudnya dia teman dalam hal kita sama-sama satu angkatan. Tapi kita nggak pernah deket. Kenapa? Karena karakter dia sama karakter saya bertolak belakang. Ya karena perempuan di kampus saya sedikit, jadi kita sesama perempuan ya jadi teman-temanan lah. Meskipun nggak betul-betul cocok. Dia ada di depan kelas saya tanya ada apa gitu. Ra, kamu dipinjemin buku marketing sama senior? Iya. Oh, buku itu sebetulnya buat aku, Ra, gitu. Terus ini saya mau masuk kelas marketing, Mbak. Aku bukannya orang itu titip ke kamu kok. Orang itu memang ngasih ke saya. Jadi senior itu ngasihnya nih, Ra, buat kamu pinjem gitu. Iya, tapi itu salah, Ra. Sebetulnya aku yang udah pinjem duluan. Jadi senior itu ngasih ke kamu salah. Soalnya saya udah pinjem duluan. Jadi itu sebetulnya buat aku. Mana bukunya gitu? Kamu emang gak punya buku? Saya tanya gitu. Saya punya, tapi yang terjemahan dari senior yang sama. Jadi dia itu minta pinjem dari senior saya, itu yang buku asli sama buku terjemahan. Terus tapi yang senior saya ngasih dia terjemahan, ngasih saya yang asli. Padahal saya nggak minta. Karena saya nggak minta, kan berarti kan emang orangnya niatnya ngasih minjem ke saya kan. Saya juga udah nggak beli buku, karena udah kuliah, udah punya, saya udah nggak beli buku. Terus enggak, Ra, itu bukunya buat aku, kasih ke aku sini, mana bukunya? Saya bilang, jangan, kan aku nggak punya buku. Ya, tapi aku nggak mau, aku sebetulnya maunya buku asli gitu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, ya udah gini aja. Kan kamu dipinjemin yang terjemahan, aku dipinjemin yang asli. Kamu mau yang asli, kasih aku yang terjemahan gitu kan? Fair kan? Teman saya bilang nggak mau, Ra, aku maunya dua-duanya. Terus jadi aku nggak ada bukunya. Iya, Ra, bukan urusan aku lah gitu. Kan yang salah senior kita, yang punya buku harusnya ngasih bukunya dua-duanya ke aku. Orang aku udah pinjem. Kamu apalagi tadi bilang kamu nggak pinjem. Kalau kamu nggak pinjem, ya kamu jangan terima. Pokoknya itu buku buat aku, dia bilang gitu. Tapi saya bilang, kalau dia yang ngasih sendiri ke aku, berarti orangnya niat minjeminnya tuh bukan ke kamu gitu. Niat minjeminnya ke aku gitu. Terus enggak, Ra, pokoknya maksa. Terus saya bilang gini, ya udah minggu depan deh aku kasih. Aku nggak bisa kasih sekarang karena aku mau kuliah. Aku juga mau kuliah, Ra. Aku juga mau masuk kelas. Mau kelas marketing sekarang. Mana bukunya? Terus aku bilang gini, ya udah kalau gitu, khusus yang hari ini aja kamu pinjemin aku yang terjemahannya. Aslinya kamu ambil, terjemahannya buat aku, nanti selesai kelas aku kembaliin lagi. Gak mau, Ra, gitu. Jadi aku gak mau, itu buku buat aku semua, bukan buat kamu. Saya bingung juga ya, kan menurut saya nggak masuk akal orang yang mau minjemin bisa salah gitu, nggak mungkin. Dia sama saya beda mukanya. Dia nggak pakai jilbab, saya pakai. Dia pakai kacamata, saya enggak. Dia hitam, saya enggak. Udah gitu dia medok gitu ngomongnya, saya enggak. Nggak mungkin senior saya tuh salah ngasih ke saya, maksudnya buat dia itu nggak mungkin. Apalagi udah jelas dia udah dikasih buku oleh senior tapi yang terjemahan. Terus dia ngotot-ngotot, mana Ira? Ini profesor udah datang nih, aku mau masuk kelas. Profesor saya juga udah datang, saya juga mau masuk kelas. Ya aku mau nanti aja, aku kasih selesai kelas. Gak mau sekarang. Terus Mbak, saya buka tas, saya kasih bukunya ke dia. Terus sejak saat itu saya sakit hati kan. Jadi saya nggak mau berteman lagi sama dia. Tapi karena perempuan sedikit, dia agak-agak nggak sengaja berteman. Jadi misalnya kita ada acara gitu, dia ada, saya ada gitu. Karena teman kita sama. Tapi saya nggak mau ngomong sama dia, nggak mau apa sama dia. Menurut saya nggak ada orang lebih egois di muka bumi ini melebihi dia. Udah jelas kita mau masuk kelas marketing. Dia punya buku 1, pingin 2, dan nggak peduli bahwa saya nggak punya 0. Dia nggak minta maaf, tapi dia kadang-kadang suka ngajak ngobrol, suka apa. Tapi saya tetap nggak suka sama dia karena orangnya juga manja, karakternya nggak ada sama-samanya sama saya. Terus kita nggak ketemu kan, habis itu ketemu lagi, dia ramah.
Saya masih ingat ini kan orang yang egoisnya minta ampun waktu itu. Terus tapi kan dia ramah lagi, terus kita ketemu lagi, terus dia ramah lagi. Terus saya mulai, ya, ya udah deh yang masa lalu gitu. Tapi saya tetap belum maafkan, Mbak. Cuma mau mengubur. Tapi yang saya mau kubur tetap bangkai. Terus baru setelah saya terapi, saya sadar bahwa dia memang salah. Tapi yang mengkhianati saya bukan dia. Dia egois, tapi saya dikhianati oleh Ira. Karena Ira yang buka tas dan mengeluarkan buku itu dan menyerahkan buku itu ke dia. Jadi saya merasa Ira tidak membela diri saya, Mbak. Kalau saya tidak membela diri saya sendiri, kenapa saya mesti marah ada orang lain tidak membela saya? Kan sikap dia yang setengah benar. Kenapa? Karena dia memperhatikan diri dia. Jadi saya sadar bahwa yang meninggalkan saya itu adalah diri saya sendiri. Setelah saya sadar itu, hilang marah saya sama dia, Mbak. Karena dia tetap salah, tapi dia tetap orang luar. Iya. Gitu, Mbak. Makanya saya tetap maksa Mbak Emi healing. Jadi Mbak Emi, meskipun Mbak Emi kubur-kubur, healingnya tetap wajib dilakukan.